Assalamualaikum, silakan Pak, mau dimulai Pak? Pak Tosan, Pak Herul. Ya, baik Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo. Makasih Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah menyempatkan diri untuk hadir di doa bersama. Baik. Jujur jadi ini ya, apa ya, sedikit gugup ya setelah melihat video barusan ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang saudara kita Bapak Haji Suwardi Ismail, usia 76 tahun, pada hari Senin 28 Juni 2021 pukul 17.30. Beliau meninggalkan 8 orang anak dengan 17 cucu. Kemudian yang kedua adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang saudara kita Bapak Ahmad Ramdhani, biasa kita panggil Pak Dani, pada hari Sabtu 10 Juli 2021 pukul 11.12 di usia yang ke-52 tahun. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan, juga puja dan puji kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita semua masih bisa berkumpul di sini bersama keluarga tercinta untuk mendoakan Bapak Haji Suwardi Ismail, Bapak Dani yang telah berpulang dengan kita. Orang-orangnya juga besar kesini. Nah, ini aja belum ada. Bergabung juga Pak Herul selaku Ketua DKM Raudah. Terima kasih telah mengadakan acara ini bersama dengan Pak Guyuban. Tentunya ini yang ada pertama dan ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi sebagai penghormatan kita selaku tetangga, selaku warga yang selalu bertemu, selalu melihat senyuman almarhum Haji Suwardi, katnya ya kalau dia berjalan, senyuman Pak Dani dari mobil ataupun motor bersama Nio ke masjid, tidak terduga, tentu semua kaget atas kepulangan beliau. Insya Allah Pak Haji Suwardi Ismail dan Pak Ahmad Ramdhani husnul khotimah. Untuk acara selanjutnya, persilakan kepada Ustadz Bukhari untuk pembacaan kalam ilahi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mari Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum acara kita dimulai, kita membaca Al-Quran di surah Al-Jumu'ah di ayat 7 sampai dengan ayat 8. Bagi Bapak dan Ibu-ibu yang hendak mengikuti, dipersilahkan
untuk membuka Al-Quran surah Al-Jumu'ah, surah ke-62, yaitu di ayat ke-7 sampai dengan 8, atau tepatnya di halaman 553. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون Sadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selama-lamanya, disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat. Dan tangan mereka dari tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Khairul selaku Ketua DKM Masjid Ar-Raudah untuk memberikan dua patah kata. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. La ilaha illallah wa sallallahu ala Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada malam hari ini kita akan mengenang dan sekaligus untuk mendoakan serta muhasabah pada malam hari ini, terutama untuk bapak kita, orang tua kita, Datuk Suwardi Ismail, dan tetangga kita, kawan kita, sahabat kita, Bapak Ahmad Ramdhani atau Pak Dhani. Pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama pengurus DKM Masjid Ar-Raudah merasakan sangat kehilangan dengan kepergian dua sahabat kita ini. Pak Suwardi atau Datuk Suwardi ini, seperti yang dikatakan oleh Pak Tosan tadi, kalau setiap pagi jalan kaki sendiri gitu ya, selalu kalau jumpa orang, terutama yang saya alami adalah selalu lebih dulu memberikan salam daripada saya mau mengucapkan salam, almarhum sudah duluan kasih ucapan salam. Jadi itulah dengan dengan teladannya kita juga bisa belajar bahwa mari kita saling memberi salam, saling mendoakan agar kita semuanya kelak menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Pak Dhani ini adalah sosok yang kita kenal cukup dekat ya, terutama bagi pengurus DKM ini sangat dekat sekali kita mengenal almarhum. Beliau ini kalau menurut saya adalah orang yang
Satu, tidak suka menunda-nunda pekerjaan. Istilahnya itu gercep, gerak cepat. Sesuatu yang di urusan masjid, urusan dakwah, perlu sesuatu itu Pak Dhani langsung action, langsung ambil action. Beliau itu orang yang sederhana, tapi berbawanya luar biasa. Beliau bertanggung jawab di pemeliharaan masjid, tapi dia tidak hanya ngurusin pemeliharaan masjid, di urusan dakwah, urusan sosial, beliau itu luar biasa. Donasi, selalu dia itu yang ambil langkah pertama. Kemudian apapun yang dia lakukan, selalu saya ingat ya. Satu saat terjadi sebuah saat aktivitas pemeliharaan masjid, Pak Dhani, tolong yang ini nanti tagihannya dikasih ke bendara DKM ya, agar bisa diganti. Pak Dhani selalu bilang, lah nggak usah lah Pak Khairul, seumur-umur kita harus pintar-pintar kita itu beramal. Jadi dia betul-betul memilih amal apa yang dia bisa kerjakan, yang bisa nanti akan berlangsung lama, yang insya Allah akan terus mengalir pahalanya. Beliau juga insya Allah telah membiayai perjalanan umroh salah seorang di antara kita. Dan dia tidak hanya menyediakan dananya, tapi dia juga mengurus, ya, yang bersangkutan untuk mengurus meningitisnya ke rumah sakit, ya, mengurus dokumentasinya. Jadi betul-betul beliau itu totalitas. Dan di balik itu semuanya beliau sangat sederhana. Satu hal, impian beliau yang belum bisa kita wujudkan adalah, yang ini adalah PR bagi kita semuanya, utamanya DKM dan juga Jamaah Ar-Raudhah, adalah bahwa beliau ingin agar Masjid Ar-Raudhah ini punya program-program sosial yang nyata, yang lebih nyata. Beliau punya impian agar setiap Jumat ini betul-betul jadi Jumat berkah. Ya, kita sudah awali yang pertama sekitar 3 minggu yang lalu, tapi kemudian ada pandemi yang kedua ini, untuk sementara kita hold terlebih dahulu. Kemudian beliau juga menginisiasi untuk ikut DKM Raudhah, untuk ikut pada pelatihan Masjid Enterprise, ya. Beliau yang kemudian kita tunjuk kesepakatan kita untuk menjadi direktur Baitul Mal Masjid Ar-Raudhah. Tapi qadarullah, beliau mewariskan ini kepada kita semuanya untuk mewujudkannya. Beliau sudah mengawalinya bersama Pak Asep, datang ke Basnas Depok untuk mengurus izin sebagai UBZ di Ar-Raudhah. Jadi betul-betul satu langkah, dua langkah sudah almarhum lakukan. Mari kita teruskan agar Masjid Ar-Raudhah ini betul-betul menjadi masjid yang makmur, dimakmurkan dan memakmurkan masyarakat sekitarnya. Dengan demikian, insya Allah almarhum juga akan bisa tersenyum lebih lebar lagi di sana, melihat bahwa cita-citanya akan menjadi kenyataan. Jadi kepada almarhum, keluarga almarhum, kami mengucapkan ikut duka cita atas kepergian Bapak Suhardi Ismail, kepada Dain dan keluarga, kepada Ibu Ika dan keluarga. Saya yakin keduanya husnul khatimah insya Allah, dan teruslah kita teruskan kebiasaan baik dari almarhum berdua untuk terus kita memakmurkan Masjid Ar-Raudhah. Insya Allah beliau berdua juga akan lebih tersenyum lagi melihat masjid yang mereka perjuangkan, yang mereka makmurkan pun juga akan tambah makmur lagi. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Khairul selaku Ketua DKM. Ingin menambahkan juga khususnya untuk Pak Dhani, ini mungkin saya ingin sharing pengalaman sebagai warga, ya. Mungkin Bapak Ibu juga merasakan bahwa setiap kali kita ada acara keluarga di mana kita memerlukan sound system, speaker segala macam, itu pasti di sana ada keterlibatan Pak Dhani, gitu kan ya. Baik itu di masjid, di lapangan basket ketika sholat,
maupun di acara-acara pribadi, termasuk keluarga saya juga pernah. Dan benar-benar memang beliau sangat helpful ya, membawa sendiri gitu kan, bukan saya yang mengambil, kemudian dia memasang, kemudian setelah selesai dirapikan dia yang menjemput juga dengan alasan supaya lebih tahu mungkin ya, yang lebih memiliki barangnya. Dan seperti tidak ada lelah ya menurut saya ya untuk kebutuhan warga-warganya. Kemudian juga untuk keinginan dari Pak Dhani, sebenarnya salah satu alasan saya paguyuban mendirikan Satgas COVID itu juga berdasarkan chat terakhir saya dengan Pak Dhani. COVID sudah semakin parah gitu kan, dan beliau sharing bagaimana di komplek lain, bagaimana kita seharusnya gitu kan, dan juga saya melihat bahwa penanganan puskesmas segala macam juga tidak memungkinkan, jadi perlu dibuat untuk Satgas. Itu adalah percakapan WA terakhir saya dengan almarhum Pak Dhani. Ya alhamdulillah akhirnya Satgas COVID Matwa bisa terbentuk, yang ternyata salah satu keinginan terakhirnya. Insya Allah ini juga bisa memberikan semangat selalu kepada Satgas kita semua, dan bisa selalu memberikan kebaikan kepada semua orang. Untuk acara selanjutnya, sekiranya bisa memberikan sambutan dari keluarga almarhum Pak Dhani. Untuk Mbak Gita mungkin. Dari saya Pak. Dari Rio. Rio. Rio ya. Oh ya, silakan Rio. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya Rio mewakili keluarga almarhum Bapak Dhani ingin menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa dan perhatian warga yang begitu besar. Juga keterlibatan Satgas atas ujian yang melanda keluarga kami. Apresiasi yang setinggi-tingginya bagi Dr. Andri, Dr. Naweng, DKM, dan Paguyuban, serta pihak-pihak yang terkait, yang telah mensupport kami dengan segala daya upayanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Bapak atau Ibu sekalian dengan rahmat dan nikmatnya. Amin. Mohon maaf apabila selama hidupnya almarhum Papa dan Eyang ada kekhilafan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga diinformasikan bahwa telah berpulang tadi malam ya, Ibu mertua dari Pak Dhani, Ibu di Rumah Sakit Umum Pasar Minggu. Jadi sekiranya kita semua juga bisa ikut mendoakan semoga almarhumah husnul khotimah. Amin. Sekiranya bisa memberikan sepatah dua patah kata dari keluarga almarhum Pak Suwardi Ismail. Suwardi Ismail mengucapkan banyak terima kasih atas doa, support, bantuan
dari keluarga besar Grand Matua, dari paguyuban, dari tetangga, semuanya. Kami tidak bisa membalas kebaikan semua warga, hanya Allah yang bisa balas. Selama ini ayah saya mungkin banyak bergaul dengan warga Matua, mungkin hampir setiap pagi sebelum pandemi sering keluar rumah pagi-pagi, putar-putar di komplek perumahan. Mungkin di sana banyak interaksi dengan warga, interaksi dengan petugas kebersihan dan lain-lain. Sekiranya yang kami tidak tahu, kami luput ada kesalahan atas kesalahan dari orang tua kami mohon maaf. Ya, kami bertiga masuk rumah sakit kemarin, alhamdulillah bisa bersama bareng-bareng satu kamar, dan di hari ke-9 ayah saya berpulang. Kurang lebih seperti itu. Sekali lagi kami mohon maaf dan terima kasih sekali untuk perhatian, doa, dan support dari keluarga besar Grand Matua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Oke, mungkin untuk agenda selanjutnya ada yang mau diputar, Pak Asep? Baik Pak, bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Saya beserta keluarga dan segenap warga Grand Matua ikut berduka cita atas berpulangnya orang tua kita, Bapak Suwardi, dan saudara sahabat kita, Bapak Ahmad Ramdhani. Semoga kedua almarhum diampuni segala kesalahan dan dosanya, serta diterima segala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan iman lahir dan batin. Kesan saya untuk kedua almarhum adalah, insya Allah, kedua almarhum adalah orang baik, jamaah dari Masjid Ar-Rawdah Grand Matua. Untuk almarhum Datuk, beliau adalah orang yang sangat baik. Beliau orang yang mudah senyum, walaupun saya tidak terlalu sering berinteraksi dengan beliau. Dan kesan saya untuk almarhum sahabat dan saudara kita, Pak Dhani, beliau ini orang yang sangat baik. Beliau sangat aktif dalam memakmurkan Masjid Ar-Rawdah Grand Matua. Almarhum ini adalah pengurus dari DKM dan ikut berpartisipasi dalam semua kegiatan sosial di lingkungan komplek Grand Matua. Kesan-kesan kita terhadap almarhum Pak Dhani, kebetulan belakangan saya baru tahu bahwa Pak Dhani itu ternyata satu alumni SMA sama saya, jadi termasuk senior saya. Kalau kita sih ngelihatnya, saya khususnya beliau orang yang sangat sederhana ya, tapi sebenarnya berisi. Jadi setiap kali diskusi dengan beliau tuh sangat tertarik ya dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan bisnis ya, bukan hanya sekedar bisnis untuk pribadi, tetapi bisnis yang menggerakkan umat ya. Jadi salut ya, pilihan yang sederhana tapi ternyata luar biasa beliau dedikasinya. Ya saya bangga bisa kenal dengan beliau. Kalau saya pribadi sih kenal beliau itu orangnya penolong banget. Kalau setiap ada kegiatan itu hampir sering
jadi nomor satu yang selalu bantuin dalam segala kegiatan, baik itu kegiatan masyarakat di Grand Matoa maupun kegiatan di masjid itu. Kesan saya buat beliau berdua, pertama Pak Haji Suwardi Ismail atau biasa kita panggil Datuk, kalau mau meminjam satu kata, saya bisa mengucapkan persisten. Kenapa? Beliau beberapa waktu lalu begitu gigih untuk sembuh dari penyakitnya, melakukan terapi kalau saya tidak salah ya, jalan tiap pagi, diawali di sekitar rumah, kemudian beberapa waktu kemudian bertambah sampai ke masjid, dan lama-lama sampai ke wilayah DKI. Beliau jalan sendiri dengan tongkat dan diiringi lagu-lagu yang kalau kami ketemu itu beliau sangat ceria ya, kami saling menyapa. Buat Pak Dhani, kami sama-sama di DKM maupun di mengurus kumar biasanya, kalau meminjam satu kata buat Pak Dhani, gercep atau gerak cepat. Beliau sangat cepat dalam menjalankan action untuk perbaikan di masjid, kemudian fasilitas-fasilitas yang sudah diputuskan, yaitu biasa di Kumwar dengan cepatnya beliau menyiapkan sound system di pagi hari. Kemudian di masjid juga setiap ada masalah sedikit, beliau sudah standby di masjid untuk memperbaiki sound system. Bahkan fasilitas-fasilitas yang lain sangat cepat beliau, baru diputuskan malam, pagi beliau sudah gerak. Mendoakan beliau berdua, Datuk dan Pak Dhani. Tiga dua satu 1 2 3 3 2 1 cek full ya 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1 oke.
Ya, terima kasih Pak Asep. Untuk selanjutnya kita akan ada tausiah zikrul maut bersama Ustadz Muhsin Fauzi. Pada Ustadz Muhsin Fauzi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, hari-hari ini kita pantas untuk terus merenung dan berzikir. Kita berharap dan kita takut akan seringnya berita kematian yang menghampiri setiap jalur komunikasi kita. Di desa juga masjid-masjid meraung-raung dengan pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam konteks ini dan saat pandemi yang juga belum berakhir, yang akhirnya banyak di antara saudara kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut, tapi sekaligus kita tidak boleh kehilangan harapan. Kita khawatir, kita sedih, tapi hidup harus berjalan. Pandemi punya rumusannya sendiri, dan kita akan menjalankan hidup dengan rumus yang telah Allah tentukan kepada kita. Yang pertama adalah hal pertama ketika kita dalam situasi seperti ini, terutama kepada almarhum, justru adalah doa kita yang tidak boleh berhenti. Salah satu yang bisa kita lakukan terhadap saudara kita yang telah terlebih dahulu menemui Rabb-nya adalah kita berdoa kepada Allah untuknya, agar Allah ampuni dosanya, agar Allah terima amal solehnya, agar Allah tegarkan waktu menjawab soal pertanyaan malaikat, agar Allah jaga ia dari azab kubur dan azab neraka, agar Allah lapangkan kuburnya, Allah terangkan kuburnya, Allah ganti ia dengan keluarga yang lebih baik, tempat yang lebih baik, agar setiap harinya Allah perlihatkan padanya tempatnya kelak di surga. Amin. Doa ini tidak boleh berhenti sampai kita merasa cukup, terutama kepada anak dan keluarganya. Karena ketika orang sudah wafat, yang justru paling menolongnya adalah amal soleh, atau amal soleh yang disodorkan kepadanya. Amal solehnya sudah berhenti darinya, atau amal soleh lain yang disodorkan kepadanya. Salah satunya adalah doa untuknya. Ini adalah hal yang paling baik yang kita bisa lakukan. Di samping persaksian-persaksian saat mensolatinya atau mengkafaninya atau mengkuburkannya. Oleh karena itu, kami pesan kepada keluarga, terutama anak dan keluarganya, dan handaitulan termasuk kita semua, untuk jangan bosan-bosan mendoakan terus. Karena ini adalah hari-hari
yang paling vital bagi seorang yang telah menghadap Allah dan telah menjalani proses pertanyaan yang sangat vital. Makanya ada Allah ma'filahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu waj'al jannah mathahu Allahumma akrim zawsi madkhalahu Allahumma thabbitu inda su'al. Ya Allah, tegarkan ia, kuatkan ia saat menjawab pertanyaan malaikat. Karena kalau ia lulus, berarti selesai insya Allah urusannya. Seperti kata Rasulullah, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur itu adalah pos pertamanya akhirat. In naja naja. Kalau dia selamat, maka selamat. Sehingga tak kurang dari seorang sahabat yang sangat mulia, Amr bin As, itu memesan kepada anaknya secara khusus, jika kelak ia dipanggil oleh Allah dan sudah dimasukkan ke liang lahat, semua orang meninggalkannya, maka ia secara khusus meminta anaknya untuk mendoakan, menungguinya di atas makamnya, ditunggui dengan harapan doa anak ini diterima oleh Allah sehingga ia bisa menjawab pertanyaan malaikat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kita melanggeng-langgengkan amal solehnya. Almarhum Pak Suwardi, almarhum Pak Dani, insya Allah banyak amal soleh yang ada di sekitar kita. Dan bisa jadi amal soleh lain yang ada di tempat tinggalnya yang lama sebelum di Matoa. Atau amal soleh waktu dia masih muda entah di mana. Maka siapapun yang pernah mendengarnya, mohon dengan ikhlas melanjutkan amal solehnya. Karena dari situlah kebaikan akan mengalir. Man sanna sunnatan hasanah falahu ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang memberikan contoh amal soleh, maka ia dapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Kalau tadi ia sangat gesit membantu jamaah, apa saja dari sebutannya, maka mohon dilanjutkan, tidak berhenti. Dan semoga dengan melanjutkan itu maknanya kita sedang secara serius membantu almarhum di alam sana. Karena itu menjadi bagian dari cara kita untuk berbuat baik kepada orang-orang yang sudah meninggal. Tapi kalau amal solehnya berhenti, berarti tidak ada kebaikan ngalir lagi kepadanya. Nah, bagi kita yang telah ditinggalkan dan kita menyaksikan betapa indahnya, baiknya kedua almarhum ini, maka kita akan melanjutkan. Kalau tadi dikisahkan setiap pagi almarhum itu berjalan menyapa tetangga, itu amal soleh menyapa tetangga. Kita bisa lanjutkan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lanjutkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita semua, terutama keluarga, bisa beramal atas nama almarhum. Almarhum meninggalkan harta dan meninggalkan apa, kita bisa ambil sebagiannya untuk dijadiin wakaf, sedekah, amal soleh, amal jariyah yang nanti mengalir kepadanya. Karena ini juga salah satu cara kita berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal. Sedih, iya. Tapi sedih harus berbuah amal soleh kepada almarhum. Kita mengenang wajib. Tapi mengenang harus berbuah menjadi amal soleh yang dinikmati oleh almarhum di tempatnya di sana. Jadi setelah doa, melanjutkan kebajikannya, berbuat baik, bersedekah atas namanya, berkorban atas namanya, wakaf atas namanya, sedekah jariyah atas namanya. Ini merupakan kebaikan yang bisa dilakukan oleh yang masih hidup terhadap yang sudah meninggal, yang diizinkan oleh agama. Terutama sedekah yang jariyah, yang akan langgeng sampai akhir hayat, contohnya wakaf. 3 hal ini, insya Allah ada hal konkret yang paling tepat mengekspresikan kesedihan kita dan kehilangan kita terhadap kedua almarhum. Kesedihan, kehilangan, berbuah kebaikan untuk kedua almarhum.
Dan semoga dengan doa yang terus kita lantunkan, kebaikan yang kita lanjutkan dari kebaikan almarhum, demikian juga kita beramal bersedekah atas nama almarhum. Semoga meskipun almarhum sudah tidak lagi bersama kita dan tidak lagi bisa berbuat baik karena sudah berhenti waktu berbuat baiknya, tapi insya Allah mereka berdua tetap menikmati kebaikan yang mengalir, yang bahkan bisa lebih deras dari sebelumnya. Karena kita semua handai tolanya yang mau berbuat baik kepadanya, menyaksikan kebaikannya, dan kita tidak mau almarhum mendapatkan masalah di hidupnya di alam barzah di sana. Sebagaimana kita inginkan almarhum bahagia waktu di dunia, kita ingin juga almarhum bahagia waktu di alam barzah. Dan harus kita akui sekaligus ini pelajaran kepada kita semua yang ditinggalkan saat pandemi masih ada. Ini juga pelajaran yang sangat penting bagi kita semua yang sekarang diberikan oleh Allah sehat, dan semoga kita selalu sehat, panjang umur, melewati pandemi dengan baik, panjang umur dalam kesehatan dan kesolehan, berlimpah barokah sehingga bisa melaksanakan banyak kebaikan dan melanjutkan dakwah yang telah ditinggalkan oleh para pendahulu kita. Bagi kaum mukminin, hidup itu memang akan berpindah dari 5 pos. Mulai dari alam arwah, alam rahim, kemudian alam dunia, kemudian alam barzah, dan alam akhirat. Perpindahan itu keniscayaan. Dari alam rahim ke alam dunia namanya kelahiran. Dari alam dunia kepada alam barzah namanya kematian. Dari alam barzah kepada alam akhirat namanya kebangkitan. Yang paling esensial dari pos itu adalah di dunia. Karena satu-satunya tempat dan alam di mana manusia dikasih kesempatan oleh Allah berbuat dan memilih, tempatnya di dunia. Tempatnya di dunia. Ini yang menjadi sangat mengkhawatirkan semua adalah karena konstruksinya dunia itu memang tempat beramal. Sementara di alam setelah dunia, baik barzah atau akhirat, itu tidak ada kesempatan beramal. Itu sebenarnya hal yang paling membuat sedih orang mukmin. Kesedihan mukmin ketika dia wafat, itu bukan karena dia sudah tidak lagi di dunia. Karena bagi mukmin di dunia, di alam barzah itu sudah Allah tentukan. Persoalannya adalah, apakah kita sanggup nggak menghadap Allah dengan amal yang ada? Itulah yang Allah firmankan tentang orang-orang mukmin, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang terus bersedekah dan berderma, tetapi hatinya mereka tetap khawatir. Kenapa? Saking takutnya menghadap Allah. Ada di antara mereka yang sangat mencintai Allah sehingga dia menyongsong kematian dengan penuh cinta. Tapi tidak sedikit orang-orang saleh yang menyongsong kematian dengan rasa takut. Bukan karena takut kematian, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena belum selesai amal solehnya. Oleh karena itu, bagi kita semua, ada banyak hikmah dan pesan dalam situasi yang sekarang kita hadapi. Dengan terus bermohon kepada Allah, semoga Allah selalu sehatkan kita semua. Allah kuatkan kita semua. Allah berikan kepada kita umur panjang dalam kesehatan dan keberkahan. Terutama kita semua yang masih terus harus melanjutkan perjuangan para ulama yang telah lebih dahulu meninggalkan kita. Banyak sekali PR dakwah, PR kebaikan, apalagi sekarang. PR-nya di depan mata. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita kesempatan untuk melanjutkan kebaikan dan kita bisa semakin memperbanyak amal-amal soleh yang jariah itu. Hikmah dan pesan pertama dari situasi yang sekarang kita hadapi, terutama sepeninggal almarhum ini adalah yang pertama,
bahwa hal utama yang harus kita fokusi, kita perhatikan dalam situasi seperti ini adalah bekal apa yang sudah kita tabungkan, dengan bahasa lain, seberapa banyak amal kebaikan yang sudah kita jalankan sepanjang Allah berikan kepada kita umur dan waktu. Karena akhirnya yang paling kita takuti saat menghadap Allah adalah apakah bekal kita cukup atau tidak menghadap Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah diri manusia itu melihat apa yang sudah ia kerjakan untuk hari esok. Cukup tidak untuk dipakai bekal layak hidup di akhirat. Kalau orang pulang kampung karena dia merantau di Jakarta, ketika pulang itu berapa puluh juta yang cukup membuat dia layak hidup di sana. Kita suatu saat akan dipindahkan oleh Allah. Cukup enggak bekal yang selama ini kita kerjakan untuk hidup layak kelak di akhirat? Kalau untuk hidup layak di dunia, Anda butuh berapa puluh juta per bulan. Dan waktu menyiapkannya bisa 25 tahun. SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, S2, bahkan S3 baru hidup layak. Nah, untuk hidup layak kelak di akhirat itu apa dan butuh berapa? Nah, pertanyaan ini harus terus kita camkan di benak kita. Karena kalau sampai tidak cukup, tidak bisa lagi diulangi. Itu persoalan utama. Kalau kelak waktu kita menghadap Allah, ternyata tidak cukup. Ternyata tidak cukup. Itu sama sekali kita tidak pernah boleh dan dapat kesempatan untuk memperbaikinya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ketika orang-orang yang tidak beriman itu menghadapi situasi ini, dia mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Kalau tahu keadaannya begini, maka mendingan aku itu dari tanah. Jadi tanah yang tidak perlu dihisap oleh Allah. Tapi insya Allah, justru dengan situasi ini, kita terpacu dan terpicu untuk akhirnya memperbanyak amal soleh. Dimulai dari taubat kepada Allah. Taubat pertama kali kepada Allah. Yang kedua, menyelesaikan masalah dengan sesama. Taubat, jika urusannya dengan Allah, 3 rukun. Jika urusannya dengan sesama, tambah 1 rukun. Kasusnya sama, yakni menyelesaikan urusan, baik dengan Allah, atau kaitannya dengan sama manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, memperkokoh iman. Karena dia adalah amal soleh yang sangat tinggi, yang tidak perlu pakai waktu. Jangan sampai ada masalah dengan iman sedikit pun, terutama yang membatalkan iman, seperti syirik, naudzubillah, kufur, dan lain sebagainya. Karena sangat bahaya. Situasi seperti ini, justru yang paling kita khawatirkan adalah kalau sampai bekal kita tidak cukup menghadap Allah SWT. Dan semoga Allah bimbing kita selalu untuk mencukup-cukupkan bekal menghadap Allah. Yang keempat, melihat amal-amal wajib mana yang belum, untuk kemudian ditunaikan dengan sempurna. Nah, kenapa saya coba runtut dari yang wajib? Karena situasi seperti ini, kita justru harus fokus dengan urutan yang benar. Karena yang wajib ini yang akan mendapatkan fakta serius kelak di akhirat. Salat udah benar belum? Zakatnya udah ditunaikan belum? Kalau belum, segera.
dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kewajiban-kewajiban yang lain. Nomor 5, baru amal-amal sunnah. Jangan dibalik. Wajibnya ala kadarnya, sunnahnya yang digede-gedein. Nah, secara umum, bagi jamaah yang ada di Matoa, kita sudah pernah bahas namanya Syu'abul Iman. Atau cabang iman itu bagian-bagian iman. Di Syu'abul Iman itulah yang wajib di awal-awal, selebihnya yang sunnah. Sebagian besar yang wajib. Kita akan fokusin itu semua. Terutama amal-amal terakhir, nomor 6, bekal kita adalah dengan memperbanyak amal-amal yang jariyah, yang bisa ngalir terus, sehingga suatu saat kelak, dan tetap semoga Allah panjangkan umur kepada kita semua, dalam kesehatan dan kesehatan, itu ngalir kebaikan. Ngalir kebaikan, meskipun kita sudah tidak lagi bisa berbuat. Dari sekarang kita fokusi. Apapun kebaikan, kita bangun agar itu bisa ngalir terus. Nah, fokus terhadap bekal untuk menghadap Allah inilah yang menjadi hal utama dan pertama dalam situasi yang sekarang kita hadapi. Terutama akhirnya kita bersama mendengar saudara-saudara kita lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semua dibimbing oleh Allah untuk terus mempersiapkan diri, memperbanyak bekal, mencukupkan bekal. Kalau Rasulullah SAW memberitakan dalam konteks dakwah pertamanya kepada orang kafir, kalau saya beritakan kepada kalian akan ada pasukan yang akan menyerang kalian, apa kalian mempercayaiku? Kata orang-orang Quraisy, saya tidak pernah menemukanmu berbohong sedikit pun. Kata Rasulullah, saya membawa berita akan adanya adab dari Allah. Artinya, kalau sudah kita tahu akan adanya adab dari Allah, maka kita segera untuk menyiapkan diri agar jangan sampai kita tersapu adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hikmah pertama. Menyiapkan diri, menyadarkan diri untuk membuat kesiapan secara baik. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, ambillah bekalmu karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Yang kedua, hikmah dan sekali pesan kepada kita semua dalam konteks ini adalah agar kita selalu membangun ta'awun yang baik di antara kita. Ini menjadi bagian dari karakter kaum muslimin karena ada wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Juga sekaligus ini menjadi implementasi dari syu'abul iman atau bagian dari iman. Ta'awun ini kita perlukan dalam banyak hal. Yang pertama, ta'awun untuk memproduksi amal soleh. Karena kalau kita kembali ke poin pertama, banyak sekali amal soleh yang bisa menjadi besar dan bisa menjadi jariyah karena kita ta'awun. Bangun masjid nggak bisa kalau kita nggak bersama orang. Begitu bersama orang, masjidnya jadi, amal solehnya ngalir. Banyak sekali amal soleh bisa kita jalankan karena kita ta'awun. Bangun pondok, bangun sekolah, bangun pengajian, bangun apa. Karena biasanya kalau sudah bicara, ayo kita fokus ibadah, kita membekali diri, itu langsung fokusnya pribadi-pribadi. Langsung fokusnya sholat jamaah, qiyamul lail, baca Quran. Nggak gitu. Justru cari amal-amal soleh selain yang wajib itu yang bisa menjadi jariyah.
Dan yang menarik, yang jariah itu dengan mudah kalau kita ta'awun dengan yang lain. Nah, dengan bahasa lain, bangun kolaborasi untuk memproduksi amal soleh. Masya Allah. Dan semoga kalimat ini Bapak semua catat, Bapak share ke orang lain, dan ini mengalir ke kita semua. Ta'awun dalam produksi amal saleh. Ta'awun di dalam menjaga kesehatan bersama. Saya senang sekali karena ada Satgas Covid di komplek. Demikian ketika ada yang terkena corona positif, isolasi mandiri di rumah. Demikian juga jika ada yang sudah dibawa ke rumah sakit. Ayo kita tahu, sudah saatnya tidak bisa lagi mengandalkan pemangku kekuasaan. Ayo kita tahu, saling bahu-membahu. Insya Allah kita akan bisa melewati pandemi dengan sangat baik. Insya Allah. Kita harus kuat, tidak boleh menyerah. Tidak boleh menyerah. Allah sedang uji kita dengan sesuatu yang sangat berat. Sampai hari ini, rumah sakit masih banyak yang penuh dan masih banyak yang membuka tenda darurat. Kita tidak boleh menyerah. Kenapa? Karena kita percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Ketika ia izinkan sebuah virus itu terjadi, maka ia pula yang akan menyelesaikannya. Ayo kita ta'awun untuk bahu-membahu menghadapi ini agar kita insya Allah bisa melewati dengan sebaik-baik. Ta'awun di produksi amal soleh, ta'awun dalam menghadapi situasi ini, dan termasuk ta'awun di dalam menjaga anak-anak kita. Bisa jadi kalau kita tidak bersinergi untuk mendidik anak kita hari ini, akan ada generasi yang lost, generasi yang merugi. Lost generation ini sudah depan mata kita, sudah 2 tahun tidak berpendidikan dengan sebaik-baiknya. Maka harus kita bahu-membahu untuk menjaga anak-anak kita agar tetap menjadi anak-anak yang saleh dan kompeten. Terakhir, hikmah, pesan yang baik untuk kita semua adalah bahwa pada akhirnya, setelah poin pertama dan kedua saya nyatakan, pada akhirnya semua bentuk usaha manusia, harapan manusia akan berhenti di kematian. Oleh karena itu, ayo kita mendekat kepada Allah, takarrub kepada Allah, khudu kepada Allah, berdoa kepada Allah. Akhirnya kita dihadapkan kepada fakta yang membuka hati dan mata kita. Betapa lemahnya manusia. Untuk akhirnya kita harus berani dan berani mengatakan, mengakui dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, Allah lah yang Maha Kuasa, dan kita semua hambanya yang sangat lemah. Nah, ketika akhirnya kita pada posisi itu, maka satu-satunya jalan adalah khudu wa tadarru lillahi rabbil izzati wal jabarut. Menghibah, tunduk, patuh, memohon kepada Allah yang Maha Agung, yang Maha Mulia. Yang kekuasaannya tidak bisa dihentikan siapapun. Takdirnya tidak bisa ditolak oleh siapapun. Saat ini adalah saat yang tepat kita memohon doa, bermunajat, bertakarrub, sujud, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus ini juga menjadi bekal kembali ke poin pertama. Tapi secara khusus, tidak ada lagi tempat bagi manusia hari ini untuk sombong. Tidak ada lagi tempat. Tidak lagi tempat bagi manusia untuk tidak menguatkan ittisalnya billah, tidak menguatkan hubungannya dengan Allah. Terlalu bahaya hari ini kalau kita tidak menguatkan hubungan kita kepada Allah. Terlalu bahaya
dan terlalu bodoh kalau saat-saat seperti ini kita masih santai untuk tidak menguatkan munajat kita kepada Allah. Tidak kita angkat setinggi-tingginya tangan kita memohon kepada Allah. Karena betapa ditunjukkan oleh Allah depan mata kita. Tidak bisa lagi dihindari. Bahwa manusia sangat lemah. Dan hanya Allah lah yang kuasa. Maka insya Allah dengan kesadaran yang tinggi ini, sekaligus semoga Allah selamatkan kita semua, Allah sehatkan kita semua, Allah jaga kita semua, dan Allah bisa lewatkan kita semua pandemi ini. Allah bisa membuat kita melewati pandemi ini dengan sangat baik, dan Allah berkenan mencabut pandemi ini sesegera mungkin. Ia yang mengizinkan ini terjadi, maka ia yang akan mencabutnya, yang akan menghentikannya. Pandemi ini, virus ini adalah hamba dari sekian hamba Allah. Maka ialah yang akan menghentikannya. Dan kita yakin Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Allah mendengar jeritan hambanya. Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Allah tahu apa yang baik untuk hambanya. Insya Allah kita yakin sepenuh hati Allah akan menghentikan ini dalam waktu yang sesegera mungkin dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hikmah agar kita memperbaiki dan menyiapkan bekal yang baik, menyongsong kehidupan di akhirat. Yang kedua, agar kita ta'awun, baik ta'awun dalam beramal saleh atau ta'awun menghadapi situasi ini, termasuk ta'awun mendidik generasi yang sekarang sedang dihadapi konsep pendidikan yang luar biasa beratnya. Yang terakhir, agar kita benar-benar menyadari betapa kita ini hamba yang lemah. Oleh karena itu, ayo kita khudu dan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kami ulangi lagi, dalam kaitannya dengan almarhum ada 3 hal yang perlu kita jalankan. Doa kepada Allah untuknya. Yang kedua, melanjutkan amal soleh yang telah dirintis oleh almarhum. Yang ketiga, agar kita bisa berbuat baik dengan cara memproduksi amal soleh atas nama, terutama yang bersifat sedekah atau wakaf. Karena itu yang secara hukum telah disepakati oleh ulama dibolehkannya. Wakaf atas namanya, sedekah atas namanya, dan lain sebagainya. Sementara untuk kita semua yang ditinggalkan ada 3 hikmah yang ayo kita tekuni. Yang pertama, ayo kita terus menyiapkan diri agar kita hidup layak kelak di akhirat. Kita bertazawud, mencari bekal sebanyak-banyaknya, selengkap-lengkapnya. Tadi ada 6-7 bekal tadi yang perlu kita jalankan. Yang kedua, ayo kita kuatkan ta'awun kita, kolaborasi kita, justru dalam situasi pandemi seperti ini. Yang terakhir, ayo kita sadarkan diri kita semua akan kelemahan diri kita semua dan kebutuhan kita kepada pertolongan Allah. Dan karenanya kita harus tadarruk dan khudu, munajat kepada Allah bahkan tanpa henti siang dan malamnya, setiap saatnya. Dan dalam kesempatan ini juga, ayo kita bersama-sama sekaligus bermunajat kepada Allah, zikir dan doa. Baik zikir dan doa untuk keselamatan kita semua. Allah berkenan memberikan kepada kita kesehatan, keselamatan, kekuatan, dan melewati pandemi dengan sebaik-baiknya. Diberikan tetap panjang umur dalam kesalehan dan keberkahan dan kesehatan. Dan kita juga berdoa, berzikir untuk almarhum Bapak Suwardi dan almarhum Akhdani. Dan doa saya pimpin, Bapak Ibu mohon nanti bisa mengikuti. Ila hadran Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati almarhum Bapak Suwardi, ila hadrati almarhum Akhdani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahumma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma waj'al jannata mathwahuma wa nuzulahuma wasim madkhalahum Allahumma thabbithhuma 'inda as-su'al. Allahumma thabbit al-marhum Suwardi wa al-marhum Ahdani thabbithhuma 'inda as-su'al thabbithhuma 'inda as-su'al thabbithhuma 'inda as-su'al waqihima min 'adzabi qabri 'adzabin nar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Thumma ila hadrati al-marhumah Ibu Suwarti, ibu mertua Pak Dani. Suwarti ya? Tri Utari, Ustaz. Tri Utari. Rahimahullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bima wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum والذين يؤمنون بما أنزل إليك وأنزل من قبل بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيط بشيء من علمه إلا ما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض يعلم ما في أنفسكم ويحاسبكم بالله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه المؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أفضل ذكري لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله والحمد الشاكرين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل ما قرأناه من سورة الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين وأول سورة البقرة وآخر سورة البقرة وبعد سورة البقرة وآية الكرسي وما سبحنا وما هللنا هديتنا إلى حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة المرحوم أبا أسودي وإلى حضرة المرحوم أبا داني وإلى حضرة المرحوم Tri Utari rahimahullah wa rahimahumullah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma akrim madkhalahum Allahumma thabbithum inda su'al Allahumma nawwir quburahum nawwir quburahum wasi' quburahum maddal basar Allahumma qihim min adabin nar Allahumma al qabrahum rawdatan min riyadil jannah qabrahum khubratan min khufarin niran Allahumma ighsilhum khatayahum bil ma'i wa thadi wal barad Allahumma qihim min al khataya kama al abyad min ad-das Allahumma anzil alayhi min ni'am anzil alayhi min ni'am al qabr ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ya Allah ampunilah mereka ya Allah, terutama almarhum bertiga ini ya Allah, ampunilah mereka ya Allah. Amin. Amal solehnya ampunilah. Tegarkan waktu menjawab soal dan pertanyaan malaikatmu ya Allah. Berikan mereka bertiga kemampuan untuk menjawab pertanyaan malaikatmu ya Allah. Allahumma ya Allah jagalah mereka ya Allah, jagalah mereka ya Allah dari adab kubur dan adab neraka ya Allah. Amin. Ya Allah terangilah kuburnya, lapangkan kuburnya, lapangkan kuburnya seluas mata memandang. Jadikan kuburnya sebagai kebun dari kebun surga ya Allah. Jadikan kuburnya sebagai kebun surga ya Allah. Kuburnya sebagai kebun surga ya Allah ya Akram. Lipat gandakan kebaikannya ya Allah. Jadikan amal-amal solehnya menjadi teman mereka di sana ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Untuk kita semua yang diberikan kesempatan waktu oleh Allah kesehatan, ayo kita bermohon kepada Allah semoga Allah sehatkan kita semua, Allah kuatkan kita semua. Amin. Allah bimbing kita semua dan bisa melewati pandemi dengan sangat baik, panjang umur, berkah dan sehat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rasulullah SAW berkata, yang artinya
Jika engkau menghadapi situasi yang sulit, yang tidak mudah untuk kamu selesaikan, kita disuruh membaca, maka bacalah kata Nabi, hasbunallah, hasbiyallah, wa ni'mal wakil. Karena ini kita bareng-bareng kita baca hasbunallah ya. Hasbunallah, wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Hasbunallah, wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Hasbunallah, wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Hasbunallah, wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Hasbunallah, wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Hasbunallah, wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Hasbunallah, 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 wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Allah, wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tubu ilallah fa inni yawmi mi'ata marrah. Taubatlah kepada Allah, karena kata Rasul bertaubat setiap hari 100 kali. Kita istighfar ya. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا ولوالدينا ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لإخواننا وزملائنا. اللهم اغفر لإخواننا وزملائنا من قد توفوا من قبل يا الله. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم ya Allah, ampunilah kami dosa kami, kesalahan kami ya Allah. Ampunilah kami dan kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka ya Allah, jagalah mereka ya Allah, jagalah mereka ya Allah. Jagalah mereka ya Allah, sayangi mereka ya Allah, sehatkan mereka ya Allah.
Ya Allah, berikan kepada kami untuk bisa berwalidain kepada mereka, ya Allah. Mumpung mereka meninggal, ya Allah. Sedang kalau jangan di antara orang tua kami yang sudah meninggalkan kami, ya Allah, maka lapangkan kuburnya, ampunilah dosanya, tinggikan derajatnya, ya Allah. Ya Rahman Rahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin. Ya Allah, selamatkan kami, ya Allah. Selamatkan kami terutama dari virus ini, ya Allah. Dan seluruh kaum muslimin, ya Allah. Sehatkan kami dan seluruh kaum muslimin, ya Allah. Allahumma inna hadzal virus abdan min ibadik fasrifhu anna wa an auladina wa an azwajina wa amman wa haqqun alaina. Ya Allah, ini virus ini, ya Allah, adalah hamba-Mu, ya Allah, adalah pasukan-Mu, ya Allah. Singkirkan dari kami, ya Allah. Jauhkan dari kami, ya Allah. Jauhkan dari anak-anak kami, singkirkan dari anak-anak kami. Jauhkan dari jamaah kami, handai tolan kami, saudara kami, kerabat kami, dan jauhkan dari seluruh orang yang memiliki hak atas kami, ya Allah. Allahumma ya Allah, tiada yang bisa menyingkirkan ini kecuali Engkau, ya Allah. La yasrifuhu anna illa anta, ya Allah. La yasrifuhu anna minna illa anta, ya Allah. Tiada bisa menyingkirkan dari kami kecuali Engkau, ya Allah. Virus ini hanya tunduk kepadamu, ya Allah. Virus ini hanya tunduk dan patuh kepadamu, ya Allah. Allahumma anta rabbuhu wa rabbuna wa rabbul mustadafin wa rabbul muslimin wa rabbul mu'min wa rabbul alamin, ya Allah. Ya Allah, Engkau ini Rabbnya, pencipta virus ini, ya Allah. Engkau Rabbnya virus ini. Engkau juga Rabb kami, ya Allah. Engkau ini Rabb kami, ya Allah. Rabb hamba-hambamu, ya Allah, yang lemah seperti kami, ya Allah. Dan Engkau Rabbnya kaum muslimin semua, Rabbnya umat kaum mukminin, ya Allah. Dan bahkan Engkau adalah Rabbnya alam semesta ini, ya Allah. Allahumma ya Allah, fangsurna waghfadna wa'afina wa'afwan. Maka tolonglah kami, ya Allah. Jagalah kami, ya Allah. Sehatkan kami, ya Allah. Selamatkan kami. Tiada yang bisa menjaga kami, menyelamatkan kami, menyehatkan kami kecuali Engkau, ya Allah. Hanya Engkau, ya Allah. Hanya Engkau tempat kembali. Hanya Engkau kami mengadu, ya Allah. Hanya kepada Engkau. Tiada yang bisa menyelamatkan kami kecuali Engkau, ya Allah. Mohon jangan biarkan kami mengurus ini, ya Allah. Jangan biarkan kami menghadapi musibah ini, pandemi ini sendirian, ya Allah, tanpa pertolongan-Mu. Jangan biarkan kami menghadapi pandemi ini sendirian, ya Allah, tanpa pertolongan-Mu. Hanya Engkau yang bisa menolong kami. Mohon jangan biarkan kami susah, ya Allah. Mohon jangan biarkan kami sedih, ya Allah. Jangan biarkan kami takut, ya Allah. Ya Allah, bahagiakan kami, lapangkan hidup kami, sabarkan kami, kuatkan kami, sehatkan kami, selamatkan kami, ya Allah. Kami adalah hamba-Mu, ya Allah. Kami ini hamba-Mu, ya Allah, dan Engkau menciptakan. Engkau menciptakan, Engkau Tuhan kami, Engkau ilah kami, Engkau Rabb kami, Engkau pengatur hidup kami, ya Allah. Kami serahkan ini semua kepada-Mu, ya Allah. Sedangkan Engkau Maha Rahman, Maha Rahim, dan rahmat-Mu mencakup seluruh umat-Mu, ya Allah. Allah, seluruh pintu tertutup, ya Allah, hanya pintu-Mu yang terbuka, ya Allah. Kami ketuk pintu-Mu, ya Allah. Dan mohon jangan usir kami dari pertolongan-Mu, ya Allah, ya Rahman Rahim. Allahumma irhamna wa'afadna wa'afina wa'afana. Allahumma afina fi ajsadina, afina fi asma'ina, afina fi absarina, afina. Allahumma ya Allah, sehatkan badan kami, sehatkan jiwa kami, sehatkan penglihatan kami, sehatkan penglihatan kami, sehatkan pendengaran kami, sehatkan seluruh anggota badan kami, ya Allah. Allahumma hdina ila ahsan akhlaq ahsanil amal ati ahsanil ilm. Tunjukkan kami kepada amal-amal yang baik, kepada akhlak yang mulia, tidak menunjukkan kecuali Engkau, ya Allah. Berikan kami kemampuan, kekuatan untuk mengumpulkan bekal untuk menghadap-Mu, ya Allah. Allahumma zawidna bittaqwa, bekalilah kami dengan takwa, ya Allah. Bekalilah kami dengan iman dan amal saleh, ya Allah, sehingga kami bisa menghadap-Mu dengan tenang, dengan baik, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Mungkin demikian tausiah dan zikir. Semoga bisa terhujam di hati kita semua, terutama saya, dan doa kita semua dikabulkan oleh Allah. Amin. Kabulkan doa kita ini. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Musinin. Terima kasih kepada Ustadz Musinin Fauzi atas tausiahnya dan juga doa bersamanya. Insya Allah menjadi amalan buat kita, juga memperkuat diri kita untuk mencukupkan bekal, menyiapkan diri, dan juga untuk selalu ta'awud. Untuk keluarga Datuk, Dain, Dedi, keluarga Bunda, juga keluarga Pak Dani, Bu Ika, Rio, Nio, Gita, kami semua tentunya merasakan kesedihan yang sama, meskipun kita tidak bisa bertegur sapa secara langsung setiap hari, tapi perlu diketahui bahwa kami semua merasakan kehilangan juga keluarga tercinta Bapak Ibu, dan kami semua selalu mendoakan kepada keluarga agar selalu diberikan ketabahan, kekuatan, dan juga kesabaran. Dengan demikian, Bapak Ibu, acara doa bersama untuk malam ini, alhamdulillah semua berjalan lancar. Akhir kata, kita baca doa untuk penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kesalahan, selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tosan. Terima kasih Bapak semuanya. Mudah-mudahan menjadi masalah kita semuanya. Silakan dinikmati untuk yang di Grand Matoa. Mohon maaf, ada sumbangan dari Pak Trio dan Bu Fatma untuk snacknya. Mungkin ada di teras. Syukur. Ya. Sudah diterima. Terima kasih. Tapi yang ada di terasnya Ustaz nih, terasnya Ustaz nggak sampai ke sana ini. Syukuran ya. Ya. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Buat Bu Dani dan Mas Dain sekeluarga turut berduka cita ya. Semoga tetap tabah dan sabar. Amin. Terima kasih. Pamit ya, syukuran ya. Ya, syukuran. Ustaz. Ya, makasih Ustaz. Tiga dua satu 123 321 cek full ya 123 321 123 321 oke.